Aksi premanisme berkedok debt collector semakin meresahkan masyarakat. Mereka tak segan untuk melukai korbannya saat melakukan penarikan kendaraan. Nomornya ini loh, makanya. Ini rental loh. Iya, memang mobil yang rental ini masalah. Aksi premanisme berkedok debt collector kian marak. Pelaku kekerasan bahkan sampai melukai korban seperti di Semarang, Jawa Tengah. Seorang warga menjadi korban intimidasi sejumlah penagih utang yang hendak merampas mobil yang ia sewa di pintu masuk tol Kaligawe, Kota Semarang pada Sabtu 7 Februari. 6 pelaku ditangkap 24 Februari lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata salah target kendaraan. Data mobil yang dikendarai korban berbeda dengan data kendaraan yang dimiliki para pelaku. Ada putusan MK agar DC tidak boleh melakukan perampasan pengambilan unit di jalan, sehingga apabila melakukan perampasan maka akan dikenakan dapat kami kenakan pasal perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Ya, yang di kita yang di Polda 6 orang ditahan. Terserah. Aksi brutal sekelompok orang diduga debt collector di Tangerang, Banten bahkan menelan korban. Seorang advokat jadi korban penikaman saat mobilnya hendak ditarik paksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto dalam pernyataannya kepada Kompas TV bilang, pelaku penusukan di Tangsel sudah ditangkap jajaran di Treskrim PMJ di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini tersangka dalam pemeriksaan terkait peristiwa dan motifnya. Premanisme berkedok debt collector bukan sekadar persoalan penagihan utang. Ini adalah soal wibawa hukum. Ketika penagihan dilakukan dengan ancaman, kekerasan, dan perampasan di jalan, yang dipertaruhkan bukan hanya hak debitur, tetapi kehadiran negara dalam melindungi warganya. Tim Liputan Kompas TV. Maraknya aksi premanisme berkedok debt collector. Kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, ada Bapak Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Apa kabar? Baik, Pak Karen. Ya, Prof, ini kan aksi intimidasi berkedok debt collector. Kenapa makin nekat dan terang-terangan melakukan kekerasan? Saya melihat ekosistemnya belum berubah ya, walaupun ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, demikian juga dilanjuti melalui berbagai pernyataan dari OJK, kepolisian, dan juga sudah disebarluaskan secara masif. Tapi kelihatannya tadi ekosistemnya belum berubah. Ada perusahaan yang memberikan order ya dengan perintah ambil gitu ya, dan kemudian lalu ada iming-iming komisi yang besar. Di pihak lain dari debt collectornya tetap mengandalkan pola-pola lama, pakai fisik, pakai tekanan, dan mungkin juga di pihak lain ada para debitur yang juga ngeyel ya, atau dengan macam-macam cara tidak mau bayar. Nah, dengan kata lain sekali lagi situasinya belum berubah. Maka ya tentu lalu kemudian muncul ekses seperti ini. Andaikan saja dari pihak debt collector sudah semakin educated ya, menarik mobil dengan cara-cara yang diminta oleh hukum. Demikian juga tidak ada perusahaan-perusahaan yang memberikan order seperti ini dengan perintah seperti pokoknya ngambil. Lalu kemudian iming-iming komisi yang besar begitu ya. Dan juga tidak ada konsumen yang ngeyel, maka saya kira situasi ini akan berubah. Demikian. Iya, tapi kan sebenarnya premanisme ini nggak bisa dilakukan kalau misalnya sebenarnya penyelesaiannya dilakukan dalam persidangan begitu ya. Tapi apa yang membuat aksi premanisme ini tumbuh subur, Prof? Ada pasalnya di mana kegiatan debt collector ini memang jaya ya. Bisa orang mengambil paksa di jalan, dan juga ada masyarakat yang ya mungkin karena merasa salah belum bayar lalu kemudian menyerahkan kendaraannya, tidak melanjutkan ke proses hukum. Alhasil kemudian ada anggapan bahwa ini memang boleh. Sehingga sekali lagi pada saat ketika ada kalangan masyarakat yang mempertanyakan tentang hal itu ke Mahkamah Konstitusi, itu kelihatannya sudah terlambat, dalam arti sudah ada anggapan kuat ya mengenai bahwa boleh tuh mengambil di jalan dengan kekerasan sekalipun, terbukti dari bahwa hal itu didiamkan selama ini oleh aparat kepolisian. Nah, untuk membalik anggapan itu, untuk menghilangkan anggapan itu katanya belum bisa dilakukan dengan cepat. Jadi memang ada semacam blessing in disguise ya. Di satu pihak kita menyayangkan dan juga turut memberikan semacam atensi kepada korban pada kasus di Tangerang ini, tapi juga pada pihak yang lain
hal ini juga semakin mempertinggi ya tekanan kepada debt collector untuk berubah ya terkait dengan ekosistem yang juga sudah mulai berubah. Demikian. Polisi harus melakukan penertiban, tapi nampaknya susah, Prof. Apa yang jadi hambatan kira-kira? Saya kira nggak ada susah dari segi hukumnya ya. Mengapa? Karena apalagi pada kasus Tangerang ini ada video, lalu kemudian ada tindakan resisten ya melawan dari debitur. Demikian juga di pihak lain bahkan ada kekerasannya sendiri sehingga secara normatif, secara material itu udah betul-betul telak gitu. Jadi dari segi kepolisian tidak ada susahnya. Namun kalau bicara mengenai fenomenanya itu saya kira ya bukan hanya kepolisian yang harus bertanggung jawab ya, tapi juga pihak-pihak yang lain. Tadi debt collector juga semakin tidak mengandalkan otot ya bagi para penariknya dan mengetahui bahwa kalau hal ini dilakukan maka akan berimplikasi pada perusahaannya. Demikian juga kepada perusahaan-perusahaan pemberi order ya, leasing, bank dan seterusnya juga harus mendapatkan semacam akuntabilitas bahwa kalau orang yang disewanya kemudian terlibat pidana sebagaimana halnya pada kasus di Tangerang ini, maka dia juga terlibat itu. Jadi jangan hanya sekedar ngasih order, ngasih iming-iming komisi, tapi kemudian ketika ada yang melanggar hukum lalu kemudian dia lepas tangan. Itu menurut saya jadi apa? Karena dia adalah orang yang memberikan perintah. Dan sekali lagi kepada kita semua sebagai konsumen juga taat dong dengan ketentuan hutang piutang. Jangan lalu kemudian ketika sudah waktunya bayar tidak bayar dan kemudian pas tarik lalu kemudian teriak-teriak. Demikian. Ya, saya sepakat dengan Anda poin terakhir. Tapi kan ini premanisme ini ada beberapa hal yang dilakukan. Ada aksi kekerasan, ada intimidasi dan dilakukan secara berkelompok gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada proses yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban, Prof? Singkat saja. Apa yang sudah dilakukan adalah baik ya melapor polisi dan kemudian polisi mengadakan pemeriksaan, olah TKP, pemeriksaan korban, mengumpulkan saksi dan bukti, itu sudah amat cukup ya untuk kemudian membuat si debt collector kemudian ditangkap dan alih-alih kemudian bisa bebas, malah kemudian bisa mendapatkan kompensasi, malah kemudian harus mendekam di kerangkeng. Moga-moga ini menjadi pembelajaran ya bagi para debt collector lain untuk berhati-hati dalam rangka bekerja. Demikian. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda, insight-nya di Kompas Malam Kompas TV, Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Terima kasih, salam sehat selalu, Prof.